Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang kalian perlu tahu sebelum berjualan di Etsy.com. Jadi langsung aja kita cek videonya. Oke guys, jadi hal pertama yang harus kalian perhatikan sebelum menjual produk di Etsy itu adalah aturan menjual produk di Etsy. Yang harus kalian perhatikan dengan cermat itu adalah barang-barang apa saja yang bisa dijual di Etsy, karena Etsy ini adalah marketplace yang mengkhususkan barang-barang kerajinan tangan atau barang-barang buatan tangan. Jadi tidak semua barang bisa dijual di marketplace Etsy. Nah, yang pertama, kategori handmade ini sendiri juga ada aturannya. Jika kalian memasukkan barang di kategori handmade, kalian harus mendesain barang tersebut ataupun kalian bisa mengambil dari supplier, tetapi kalian harus menjelaskan peran dari masing-masing orang yang membuat barang tersebut. Jadi kalian tidak bisa hanya membeli barang tersebut di supplier kemudian menjualnya di Etsy. Nah, mungkin bisa, tetapi kalian harus membuat story atau membuat cerita yang mana kalian menjelaskan bahwa peran masing-masing orang itu seperti apa. Mungkin kalian bisa mengatakan diri kalian sebagai desainer ataupun orang yang ikut membantu produksi. Tetapi yang jelas kalian harus menjelaskan peran dari masing-masing orang tersebut. Nah, kalau misalkan kalian mengambil barang tersebut dari luar negeri, kadang Etsy itu akan meminta seperti surat perjanjian, seperti apa perjanjian kalian dengan supplier tersebut, karena harus jelas bahwa siapa yang memproduksi barang ini, karena di kategori handmade ini Etsy itu melarang sistem dropshipping. Jadi kalian tidak boleh dropshipping di kategori handmade ini. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah kategori vintage. Vintage ini adalah produk-produk yang sudah berumur lebih dari 20 tahun. Jadi beberapa kolektor seni di luar negeri itu mengkategorikan barang itu vintage jika umurnya sudah melebihi 20 tahun. Nah, yang selanjutnya adalah craft and supplies. Craft and supplies ini adalah bahan-bahan pendukung, alat-alat pendukung, atau juga komposisi bahan baku yang bisa digunakan untuk membuat suatu produk. Jadi kalian bisa menjual perkakas, pisau, gunting, palu, ataupun barang-barang lain yang merupakan alat-alat pendukung untuk membuat produk lain. Nah, di sini diperbolehkan kalian menjadi reseller. Jadi di craft and supply ini kalian diperbolehkan mengambil dari supplier lain tanpa harus ikut berperan dalam proses produksi. Nah, kemudian selanjutnya apa yang tidak boleh dijual di Etsy. Nah, di sini tentu saja seperti kebanyakan marketplace lain, yang tidak boleh dijual di Etsy itu adalah barang-barang yang melanggar hukum, kemudian barang-barang yang terlarang di international trading atau produk yang tidak boleh diekspor. Nah, yang selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah biaya. Jadi biaya yang harus kalian keluarkan untuk berjualan di Etsy itu ada beberapa tipe biaya. Yang pertama itu adalah biaya upload produk. Jadi setiap produk yang kalian upload di Etsy.com ini akan dikenakan sebesar $0,2 atau Rp2.800. Nah, produk yang kalian upload ini memiliki kedaluarsa. Jadi setiap 4 bulan sekali kalian harus memperbaharui produk kalian tersebut, karena secara otomatis produk kalian tersebut akan dinonaktifkan di Etsy produk kalian. Nah, jadi kalian bisa memilih pas mengupload barang apakah kalian akan memperbaharui listing kalian tersebut secara manual ataupun otomatis. Jadi kalau otomatis dia akan otomatis langsung diperbaharui setiap 4 bulan. Kalau manual kalian harus memperbaharuinya secara manual setiap 4 bulan. Kemudian yang selanjutnya adalah transaction fee atau komisi yang dikenakan untuk setiap penjualan yang dilakukan di toko Etsy kalian. Nah, di sini
besaran biayanya atau besaran komisinya itu adalah 5%. Jadi terbilang cukup rendah untuk marketplace luar negeri. Jadi dibandingkan dengan marketplace yang lain, Etsy itu cukup murah ya untuk komisinya. Kemudian biaya lainnya adalah advertising and promotional fees atau biaya promosi dan biaya iklan. Jadi di sini adalah opsional ya. Jadi kalian bisa mengiklankan atau nggak ngiklan, nggak apa-apa. Jadi di sini kalian bisa pilih sendiri. Etsy fees atau Etsy ad fees ini adalah biaya yang akan kalian keluarkan untuk beriklan di dalam website Etsy itu. Jadi minimalnya adalah $1 per hari, sesuaikan dengan budget kalian. Jadi $1 sekitar 14.000 per hari minimalnya. Kemudian ada jenis iklan yang lain, itu adalah offsite ad fees. Jadi offsite ad fees ini Etsy itu akan mengiklankan barang atau produk kalian tersebut di sosial media yang lain seperti Instagram, Facebook, Pinterest, Google, dan lain-lain. Tetapi jika buyer atau pembeli kalian itu membeli melalui offsite ad fees atau istilahnya iklan di luar Etsy, kalian akan dikenakan komisi sebesar 15%. Jadi ini juga kalian harus hati-hati ya, kalau misalkan margin barang kalian atau produk kalian itu rendah, kalian bisa nonaktifkan offsite ad fees ini karena komisinya lebih tinggi daripada iklan yang lain. Selanjutnya di sini di Etsy juga disediakan Etsy Plus, atau untuk kalian yang ingin mengembangkan brand kalian sendiri di Etsy, kalian bisa melakukan subscribe di Etsy Plus. Nah, di sini di Etsy Plus kalian akan mendapatkan tambahan alat-alat, kemudian aplikasi, dan juga dukungan dari Etsy untuk mengembangkan brand kalian, seperti misalnya domain. Jadi kalian bisa mendapatkan domain sesuai dengan nama toko kalian sendiri. Tetapi di sini biayanya per bulan kalian harus mengeluarkan $10 untuk setiap bulan dari Etsy Plus ini. Nah, yang terakhir adalah pembayaran. Jadi di Etsy itu ada dua macam pembayaran. Yang pertama itu kalian membayar Etsy untuk fee dan juga atau biaya upload dan juga biaya transaksi. Jadi di sini diperbolehkan untuk dua macam, yaitu dengan kartu kredit atau kartu debit dan juga PayPal. Jadi pakai kartu dan juga pakai PayPal. Jadi kalian bisa memilih yang mana yang mau kalian pilih. Jadi rekomendasi saya adalah kalian menggunakan PayPal karena lebih nyaman untuk proses transaksinya. Kemudian untuk menerima pembayaran dari Etsy, kalian bisa juga menggunakan akun bank atau nomor rekening bank. Tetapi untuk di Indonesia sendiri mungkin hanya beberapa bank yang bisa menerima transfer langsung dari luar negeri melalui Etsy.com ini. Jadi kalian perlu cek di daerah kalian masing-masing. Kemudian untuk rekomendasi saya lebih baik menggunakan PayPal karena lebih praktis. Tetapi untuk PayPal kalian akan dikenakan biaya 3,5%, hampir mirip-mirip dengan transaksi menggunakan bank. Oke, untuk sesi terakhir saya akan berbagi analisa untuk potensi dan peluang yang bisa kita dapatkan di Etsy.com ini. Jadi untuk kalian yang baru ingin mulai, tentu kalian akan bertanya bahwa sebesar apa sih peluang kita bisa menjual barang di Etsy. Nah, ini beberapa ulasannya. Mulai dari kunjungan setiap bulan di Etsy itu rata-rata sekitar 400 juta orang. Jadi dengan kunjungan setinggi ini kita masih memiliki peluang untuk bisa menjual barang atau menjual produk di Etsy.com ini. Nah, untuk negara dengan kunjungan tertinggi itu ada Amerika Serikat, kemudian Inggris, Kanada, Jerman, dan Prancis. Jadi untuk beberapa negara ini, kalau kalian memiliki ide barang-barang atau produk kerajinan tangan, kalian bisa langsung mulai untuk menjual di Etsy.com. Nah, kita juga akan cek dari mana traffic tersebut berasal. Jadi di sosial media yang paling tinggi itu adalah Pinterest, kemudian YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram. Jadi ini adalah 5 media sosial yang bisa kalian gunakan untuk share
produk yang kalian jual di Etsy untuk mendapatkan traffic yang lebih tinggi lagi. Oke, sekian untuk video kali ini. Kalau kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa langsung komen di bawah ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.